Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Baik, sore hari ini menjelang petang di Lombok sudah jam 6 sore ya. Kembali lagi kita akan melihat bagaimana progres terkini dari akses sebelah timur dari sirkuit Mandalika ya. Jadi yang ada di depan, maksud kami yang ada di tayangan saat ini adalah crane yang standby di sini untuk mengangkat beton saluran drainase yang ada di sisi kiri dari akses sebelah timur sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi sampai sore hari ini aktivitas masih terus dilakukan seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi sampai sekarang masih dilakukan pengerjaan dan kita berharap semoga pengerjaan lancar dan tentunya tanpa ada kendala. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa baru saja sirkuit Mandalika diguyur hujan yang begitu lebat dan tentu lumayan mengganggu aktivitas pengerjaan yang ada saat ini. Dan yang ada di depan teman-teman semua ini adalah parkir sebelah timur sirkuit Mandalika yang sampai saat ini progresnya seperti ini, masih dilakukan perataan, penimbunan ya. Dan kita berharap semoga segera selesai dan tentunya tepat waktu untuk penyelesaiannya maksud kami. Dan sekarang kita persis berada di sebelah timur dari sirkuit Mandalika dan inilah kondisinya, dan sunset sudah mau keluar tapi takut keluar karena hujannya baru saja reda. Dan jangan di skip videonya teman-teman semua. Sekarang kita akan menelusuri akses sebelah timur dari sirkuit Mandalika ya. Dan inilah kondisi terkini, masih tergenang untuk di sisi kiri dari maksud kami di timur dari areal sirkuit, persis di ujung dari akses satu pintu timur dari sirkuit Mandalika ya, teman-teman bisa lihat. Baik teman-teman semua, sekarang kita sambil pulang, kita menelusuri atau pulang melalui pintu timur atau akses timur dari sirkuit Mandalika. Dan inilah kondisi terkini untuk saat ini. Pemandangannya begitu hijau, begitu sejuk, apalagi baru selesai diguyur hujan ya. Jadi terasa sejuk. Dan inilah kondisi terkini teman-teman semua. Ini satu buah ekskavator masih melakukan aktivitas untuk menyelesaikan drainase yang ada di sisi kanan dari akses sebelah timur dari sirkuit Mandalika ya. Seperti yang teman-teman lihat ya, ini becek sekali di sisi kiri dari lajur utama dari akses ini. Dan tentunya kita harapkan semoga besoknya atau lusanya tidak ada hujan lagi di sirkuit Mandalika, karena memang sangat mengganggu pengerjaan aktivitas teman-teman di sirkuit Mandalika jikalau hujan terus-menerus. Apalagi sebentar lagi event MotoGP ataupun tes pramusim akan digelar di sirkuit Mandalika ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, ini adalah bukit yang agak hijau ini ditanami jagung oleh warga ya, dimanfaatin oleh warga untuk ditanami jagung. Jadi semua bukit ini jagung semua seperti yang teman-teman lihat ya. Ini jagungnya juga sudah berbunga dan sebentar lagi akan panen. Baik teman-teman semua, kita pulang menelusuri lajur atau akses sebelah timur dari sirkuit Mandalika. Dan nanti durasi video mungkin agak panjang karena kita akan melewati lajur provinsi yang saat ini terus dikebut pengerjaannya. Teman-teman semua dimanapun berada, mungkin teman-teman penasaran pengen tahu progres terkini dari sirkuit Mandalika untuk sore hari ini. Teman-teman bisa membuka video kami, karena video kami yang terakhir lumayan ramai pengerjaan, aktivitas lumayan ramai. Tim-tim kebersihan, cleaning service dari sirkuit Mandalika dan tim marsal juga sudah berada di sirkuit Mandalika menurut informasi ya, untuk briefing atau penjelasan tentang event yang sebentar lagi akan segera digelar di sirkuit Mandalika. Dan perlu juga kami ingatkan kepada teman-teman semua yang belum membeli tiket
untuk MotoGP silahkan membeli tiketnya di agen-agen resmi. Maksud kami di agen-agen tiket resmi yang sudah bekerjasama dengan pihak MGP ataupun ITDC ya. Jadi setelah membeli tiketnya, pastikan juga hotel sebagai tempat menginapnya teman-teman semua ya. Jadi karena memang hotel di Pulau Lombok memang luar biasa ramai untuk tanggal 18 sampai tanggal 20 ini. Seperti informasi terbaru dari teman-teman pihak hotel bahwa hotel di Kota Mataram pun bisa dikatakan hampir 90%, 95% sudah penuh. Dari hotel melati, hotel kecil sampai hotel berbintang bisa dikatakan sudah penuh. Apalagi di seputaran Kota Mandalika, hotel homestay bisa dikatakan sudah full booking untuk tanggal 18 sampai tanggal 20. Jadi harap segera menghubungi hotel sebagai tempat menginap teman-teman ya, agar nantinya setelah sampai di Lombok ada tempat menginapnya. Jangan sampai nanti tidak ada tempat menginap, bahaya teman-teman semua ya. Baik teman-teman semua, inilah kondisi terkini untuk akses sebelah timur dari sirkuit Mandalika. Jadi untuk saluran drainasenya masih dikerjakan, belum sepenuhnya selesai, masih tahap pengerjaan. Kalau untuk lajur utamanya bisa dikatakan sudah 100% rampung, dan ini untuk pembatas lajur juga sedang dikerjakan dan sebentar lagi akan tersambung terkoneksi dengan ujung dari lajur ataupun akses ini. Baik teman-teman semua, kembali lagi kami sampaikan, kami informasikan bahwa inilah lajur ataupun akses timur sirkuit Mandalika. Kalau untuk lajur utamanya sudah selesai 100%, sudah rampung dan tentunya sudah bisa dilewati ya. Jadi bagi teman-teman yang mau sekedar melihat sirkuit Mandalika di sisi sebelah timur, bisa melalui lajur ini ya, masih bisa dilewati. Dan aksesnya atau rutenya adalah nanti di Bundaran Bypass Mandalika yang ada di Kota Lombok. Teman-teman lolos, nanti teman-teman hadap kanan, nanti akan terlihat putih akses sebelah timur sirkuit Mandalika ini. Karena akses yang kita lewati saat ini tidak menggunakan aspal, tapi menggunakan konstruksi rigid beton, dan tentunya kualitasnya pun tidak sama, maksud kami, dan kualitasnya pun tidak jauh beda dengan aspal. Baik teman-teman semua, kembali lagi kami sampaikan, kami ingatkan, jangan lupa like dan subscribe channelnya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar, kami akan berusaha menjawabnya ya teman-teman semua. Dan sekarang kita sudah berada di ujung dari pintu timur dari sirkuit Mandalika ini, dan jalannya tidak ada. Mau lewat mana ini? Aduh, soalnya lumayan tebal untuk pengecoran akses ini ya. Jadi memang tinggi sekali. Oh. Baik, kembali lagi kami sampaikan, sekarang kita sudah keluar dari lajur utama atau akses timur sirkuit Mandalika. Kita akan pulang sekalian melihat kondisi terkini dari lajur provinsi yang saat ini terus dibuat pengerjaannya ya. Dan kalau teman-teman keluar dari akses ini, kalau ke kanan akan mengarah ke Bukit Merese dan Pantai Tanjung An ya. Dan kalau ke kiri, yang sekarang ini kita belok kiri, kalau lolos akan menuju Kota Mataram dan tentunya di Bandara Internasional Lombok ya kita lewati. Dan kalau ke kiri di Bundaran Bypass menuju sirkuit Mandalika, dan kalaupun lolos lagi ketemu Mataram lagi, seperti itu. Jadi memang akses ke sirkuit Mandalika ini setelah dibangun bypass Mandalika, jadi
ada dua akses ya, akses lewat jalur bypass dan akses jalan frekuensi yang memang sudah ada sejak dulu. Baik teman-teman semua, kita agak cepat sedikit ya, biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Baik teman-teman semua, dan sekarang kita sudah mendekati bundaran bypass Mandalika yang ada di Kuta Mandalika ya. Jadi sekarang kita akan belok kiri menelusuri lajur provinsi yang saat ini terus dikebut pengerjaannya ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, perangkat yang kami gunakan saat ini adalah GoPro Hero 9. Memang kalau untuk low light memang agak kurang ya, jadi visualnya agak kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita akan mengelilingi bundaran bypass Mandalika yang ada di Kota Lombok saat ini. Dan inilah kondisinya saat ini, baru selesai diguyur hujan dan terus ditata ya untuk bundaran bypass yang ada di Kota Mandalika ini. Dan tentunya kita berharap semoga cepat selesai dan rampung untuk pengejaran masuk kami untuk penataan dari lajur Pelepo dan penataan dari bundaran bypass Mandalika ini. Dan teman-teman bisa lihat sekarang teman-teman wisatawan sedang membeli baju yang tulisan Mandalika ya. Jadi memang di sini banyak jualan baju yang khas tulisan Kuta Mandalika ataupun sirkuit Mandalika. Dan inilah kondisinya teman-teman semua ya, sudah mulai terlihat rapi, sudah mulai terlihat bagus untuk bundaran bypass Mandalika. Dibuatkan bukit-bukitan seperti ini, keren sekali, semakin terlihat asri dan indah tentunya teman-teman semua ya. Baik teman-teman, kita langsung menuju lajur provinsi dan tentunya kita akan melewati depan dari sirkuit Mandalika. Dan tentunya betapa jalan ini akan becek karena baru selesai hujan. Dan inilah kondisi terkini dari lajur provinsi yang saat ini terus dikerjakan ya. Penumpukan material sabes juga terus dilakukan, penaburan, penghamparan, dan tentunya terus dipadati ya, biar sebentar lagi akan dilakukan pengaspalan. Dan tentunya akan semakin rapi lajur yang ada di sirkuit Mandalika, biar tidak macet. Sebelumnya kami mohon maaf teman-teman semuanya, agak belepotan kita ngomong ini. Biasa baru belajar ngomong jadi agak belepotan, tolong dimaklumi ya teman-teman semua. Yang terpenting informasi tentang sirkuit Mandalika, tentang infrastruktur sirkuit Mandalika bisa sampai kepada teman-teman semua tentunya. Sudah dipadati untuk sabesnya, material sabesnya sudah terlihat rapi. Dan memang untuk penghamparan sabes memang tidak semua, belum semua maksud kami, tapi sebagian besar sudah dihamparkan material sabes ya. Jadi ini, dan inilah kondisinya yang sudah dihamparkan material sabes ya. Ini seperti yang ada di tayangan saat ini. Dan inilah kondisi lalu lintas di Kuta Mandalika untuk hari ini, untuk sore hari ini menjelang petang ya. Jadi agak sepi, tidak seperti biasanya, memang karena hujan mungkin ya. Jadi memang untuk teman-teman ketahui bahwa
curah hujan di seputaran kota Mandalika di Lombok khususnya memang sangat tinggi untuk saat-saat ini. Apalagi menurut kebiasaan ya, kalau sudah mendekati musim bau nyale ya, mungkin pernah dengar ya teman-teman ya, event yang sudah biasa dilakukan oleh orang Lombok, teman-teman kita di Lombok. Kalau sudah mendekati bulan Februari, biasanya persiapan event bau nyale selalu disiapkan di kota Mandalika ya. Jadi event ini sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat ataupun wisatawan. Dan biasanya pas event-event bau nyale ini biasanya curah hujan sangat tinggi. Dan ini merupakan tantangan bagi teman-teman pekerja di lapangan. Kedepannya mudah-mudahan pengerjaannya lancar dan tentunya tanpa ada kendala. Dan ini ya teman-teman sudah dihamparkan material habis, tumpukannya juga masih ada. Dan tentunya akan segera dipadati, dilindas sama stum ya, kami orang Lombok bilang stum, untuk menggiles atau memadati sebuah jalan, dalam konstruksi sebuah jalan maksud kami. Dan inilah kondisi begini yang ada di lajur provinsi teman-teman semua. Lihat becek dan pengerjaan sudah istirahat untuk sore hari ini. Alat-alat berat sudah mulai istirahat, tidak beraktivitas kembali. Semoga nanti malam, semoga besok dan seterusnya sampai pegelaran event MotoGP tidak hujan ya. Kita doakan bersama. becek dan becek lagi teman-teman semua ya, karena baru saja selesai diguyur hujan yang sangat lebat di seputaran kota Mandalika. Dan truk-truk material sampai saat ini masih lalu lalang di lajur provinsi ini, seperti yang teman-teman lihat saat ini. Dan untuk sore hari ini ternyata masih ada kegiatan aktivitas di sebelah kanan dari lajur ini. Teman-teman bisa lihat pengerjaan untuk pemasangan beton drainase yang ada di sebelah kanan dari lajur provinsi ini. Dan banyak kenangan saat ini di lajur provinsi yang lama. Sekali lagi kami informasikan kepada teman-teman semua, mungkin ada yang bertanya perangkat apa yang digunakan untuk saat ini. Kami menggunakan GoPro Hero 9 untuk video darat kami, dan inilah hasilnya untuk sore hari ya. Jadi semoga tidak mengecewakan untuk hasilnya, karena memang biasanya kami tanpa editan untuk mengupload sebuah video di konten YouTube kami. Baik teman-teman, inilah kondisi terkini untuk lajur provinsi setelah diguyur hujan yang sangat lebat. Jadi inilah kondisi terakhir untuk sore hari ini, sore menjelang petang di sirkuit Mandalika ya. Ya teman-teman, seperti yang sebelah kiri dari lajur utama ini, lajur provinsi yang lama. Inilah kondisinya yang sudah dilapisi atau dihamburkan material sabes. Tapi ini lapisan pertama, nanti akan dilapisi kembali seperti yang ada saat ini, seperti yang teman-teman di depan ini ya. Ini kondisinya sudah berapa lapisan untuk penghamparan sabes di lajur provinsi ini. Dan sekarang kita sudah berada di depan dari sirkuit Mandalika teman-teman semua ya. Jadi inilah kondisinya untuk saat ini.
pengerjaan demi pengerjaan, persiapan demi persiapan terus dilakukan di sirkuit Mandalika saat ini. Dan kita berada di depan dari tunnel sebelah utara dari sirkuit Mandalika. Jadi inilah kondisinya. Rumah-rumah warga yang ada di depan sirkuit Mandalika juga sudah lumayan banyak yang sudah jadi, sudah dibentuk untuk atapnya seperti lumbung padinya orang Lombok ya. Jadi ini khas lumbung padi orang Lombok. Dan ternyata landmark dari Pertamina Mandalika International Street Circuit sudah diganti. Tulisannya sudah diganti seperti ini teman-teman semua ya. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa tulisan berikutnya. Ini tulisannya diganti, kita nggak tahu seperti apa nanti tulisannya. Yang jelas pasti lebih bagus kembali ya. Jadi pengerjaan untuk landmarknya sedang dikerjakan sampai sore hari ini, dan kita harapkan semoga rampung tentunya. Intinya teman-teman di lapangan tetap semangat, dan semoga teman-teman di lapangan selalu sehat ya, biar pengerjaan di sirkuit Mandalika ini lancar. Kita doakan teman-teman semua tetap sehat walafiat selama pengerjaan di sirkuit Mandalika ini. Dan inilah kondisi ataupun suasana di sirkuit Mandalika yang bisa teman-teman lihat ya. Jadi memang terlihat ramai sekali untuk motor ataupun material yang ada saat ini di sirkuit Mandalika. Dan dari kejauhan juga pengerjaan modular building juga sampai saat ini terus dikerjakan, yang nantinya akan digunakan sebagai kantor dari Dorna sendiri, serta kru official juga ya, serta media nanti yang akan menempati modular building yang saat ini dibangun di sirkuit Mandalika. Baik teman-teman, kita lanjut lagi untuk melihat kondisi terkininya. Sebelumnya kami mohon maaf mungkin durasi videonya agak panjang. Teman-teman juga tidak apa-apa untuk skip ya, mana yang mungkin perlu untuk teman-teman lihat untuk progres dari laju provinsi ataupun akses ataupun pintu timur dari sirkuit Mandalika ini. Dan nanti videonya kami akan akhiri di depan dari Pertamina ataupun pom bensin yang ada di depan sirkuit Mandalika ya. Dan sambil kita melihat kondisi terkini, ternyata masih ada aktivitas di depan dari pom bensin atau Pertamina yang ada di depan sirkuit Mandalika ini. Ternyata ekskavator masih melakukan aktivitasnya, melakukan pemadatan dan penimbunan di area lajur provinsi ini. Dan inilah kondisi terkini untuk saat ini. Baik teman-teman semua, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Jikalau ada kata-kata ataupun visual yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Lombok.